Maaf Ibu, saya mau tanya, bagaimana cara berdamai dengan inner child dari toxic parenting? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Neng Ratna Minda. Izin bertanya, Dok, bagaimana tips memperbaiki karakter anak yang sebelumnya mendapatkan didikan dan pola yang kurang tepat, supaya pola asuh yang sebelumnya itu tidak berpengaruh buruk pada perkembangan karakter, psikologis, dan masa depan anak nantinya. Dan pertanyaan yang ketiga untuk di sesi 1 ini, Bismillah, Ibu, bagaimana cara berdamai dengan inner dan toxic parenting? Ini tadi saya bilang sama. Dan solusi apa apabila sudah terlanjur menjadi toxic untuk anak kita? Nah, karena mungkin ini pertanyaannya sama, saya genapkan satu lagi, Bu. Pertanyaan dari akun Hana ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Isa. Ya, waalaikumsalam. Mohon pencerahannya bagaimana cara mengembangkan anak yang introvert, anak laki-laki usia 10 tahun, agar kita sebagai orang tua terhindar dari toxic parent. Baik, Ibu Aisyah, mohon jawabannya untuk sesi yang pertama. Terima kasih. Baik, memang kita ya terkadang baru tahu setelah kita udah gede kayak gini gitu kan ya. Karena tentu masing-masing pekerjaan yang beda, kemudian riset juga kan makin terjadi didapati bahwa kayak gini tuh terjadi di otak gitu kan ya. Nah sekarang kalau ditanya gimana ya ini masalah inner child memori yang lama ini kan, ya, saya kasih ini boleh ya pakai slide ya supaya enak. Ini kan di dalam otak kita ini kan sudah tersambung ya. Sejak kecil kan kayak gini ya tersambungnya. Jadi memori, kalau terjadi memori itu apa sih Bu Aisyah? Memori itu adalah kalau dari otak, sisi otak inilah tersambungnya kabel-kabel yang di otak ini menjadi memori, menjadi ingatan. Ya. Ada data-data masuk di otak kita nih sejak kecil kan gitu. Ya. Nah, karena sudah terlanjur, maka itu tadi yang saya sempat singgung ya, bahwa kita memaafkan pengalaman masa kanak-kanak kita. Kita maafkan. Caranya gimana Bu Aisyah? Memang ada cara khusus ya, kalau nanti kita ada training tentang inner child therapy ya. Hanya memang saya sendiri nanti belum sempat buka training lagi nih Bu Shirley. Yang sekarang saya sedang training sampai 2 bulan ke depan ini training watak ya buat ibu-ibu, buat orang tua ya setiap Sabtu sore. Gitu. Nanti baru awal-awal tahun baru training bagaimana ya inner child therapy. Ya. Tapi kan kalau kita mau belajar secara umum masih bisa. Caranya gimana Bu Aisyah? Sebetulnya ya kita harus bersyukur jadi umat Islam. Kenapa? Karena kita sholat tanpa terasa, waktu kita sholat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kan ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan kan? Itu menterapi memori kita. Ya, jadi syukur banget ya. Saya kebayang loh kalau kita nih nggak disuruh sholat kayak apa ya? Makanya punten sekali. Mungkin ada orang Islam yang tidak sholat sama sekali, hidupnya kan sebetulnya kacau tuh dia punya otak. Cuman dia tutup-tutupin aja kan gitu. Ya kan? Agama lain saja mencari cara untuk gimana supaya terapi otak. Itulah makanya dia meditasi, ngomong sendiri kan gitu ya, self afirmasi kan gitu. Nah, kita nggak usah nyari-nyari, udah diajarin caranya. Udah diajarin. Kita minta ampun, ya, minta maaf, minta kesehatan, itu sebetulnya. Adapun kalau nanti sudah lewat sholat terus masih ada teringat, nah itu ditambah tekniknya dengan apa? Muhasabah. Jadi teman-teman nih udah tegak sholatnya, sahabat-sahabat sudah tegak sholatnya ya. Terus ya, kemudian masih ada yang diingat 1-2, ya istilahnya ya 1-2 peristiwa. Nah itu setelah sholat duduk diam dulu di sajadah tuh. Ya, harus berani munculkan apa sih yang tadi saya teringat ya. Harus mulai dimunculkan ya Allah, munculkan ya ini namanya merecall memori. Ya Allah, saya tadi teringat sebelum sholat ya Allah, pada saat kelas 5 SD ya Allah, saya diteriakin ibu saya ya Allah.
Ya. Kita ngomong gitu, terus biarkan di otak ini tersambung itu, teringat kembali. Ada orang bisa melihatnya langsung lagi. Itu namanya visualisasi visual. Nah, itu harus berani tuh. Ada orang gini, ada orang nggak berani mengingat kembali. Oh, udah biar aja, aku nggak berani ingat. Nah, yang kayak gitu itu seperti mengubur masa lalu, tapi karena ya ikatannya masih kuat, listriknya masih nyala, jadi dikubur tapi masih hidup. Oh, serem kan? Ngubur sesuatu masih hidup, serem itu, bahaya itu. Untuk itu beranilah duduk dulu tenang. Ya Allah, ya. Saya mohon ya Allah, ya, lindungi saya ya Allah. Kita baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi. Itu ya. Kemudian kita ingat peristiwa itu. Nah, terus lihat ada siapa aja. Oh, ada diri kita yang kecil. Oh, ada ibuku. Oh, ada omaku, misalnya gitu ya. Itu satu-satu dimaafkan. Satu-satu, mulai dari memaafkan diri sendiri. Ya Allah, saya maafkan diriku. Kalau bisa ngomong sama diri kecil kita itu. Hai Aisyah kecil, saya suka gitu tuh. Sini. Seolah-olah gitu ya. Karena kan kita boleh muhasabah kayak gitu. Itu teknik Allah ajarkan. Islam udah ajarkan. Cuman memang ilmuwan meneliti bahwa kalau kita namanya self talk atau self healing, itu kita mengakses memori, dan pada saat kita ajak bicara, ada tambahan kabel tuh di situ. Itu ilmuwan meneliti, ya. Jadi kurang lebih gitu. Harus berani. Aduh, Bu Aisyah ini trauma banget, saya nggak berani. Nah, kalau yang trauma banget nggak berani, nah itulah perlu hubungi tenaga profesional. Ya. Kurang lebih kayak gitu intinya. Secara umum bagaimana kita menterapi kita punya inner child. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, Ibu. Yang berikutnya dari, coba seperti ini sudah saking menggulung, dari Ibu dengan nama akun Meliana tadi. Oh ya, tadi satu lagi ya, yang bagaimana yang misalnya anak udah terlanjur gitu ya. Ya itu betul, tadi kita minta maaf sama anak. Panggil dia, yang tadi saya kasih contoh. Nah, ya kalau saya setiap miladnya anak-anak itu panggil mereka berdua aja, jangan depan orang lain. Anak-anak nggak suka dibicarakan depan orang lain. Ya, ada yang kamu ingat? Ya, ada yang kamu ingat nggak, anak? Ya, anak digituin aja. Dia udah maafin kita loh. Ada sih Bu, tapi aku sih udah maafin, gitu ya. Ya itu penting banget kayak gitu ya. Iya.